Definisi filsafat Islam, sejarah dan pengaruhnya di dunia barat. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah filsafat Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philein atau philos artinya cinta dan sophein. Sophie atau Sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah. Oleh karena itu, falsafah adalah al-hikmah. Perkembangan filsafat dalam dunia Islam nampak nyata setelah umat Islam bangsa Arab Muslim pada masa itu berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, berhubungan dengan peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa yang didudukinya serta menerima pengaruh daripadanya. Perkembangan filsafat tersebut dipercepat oleh kaum muslimin dengan adanya usaha penerjemahan berbagai macam buku ilmu pengetahuan, terutama filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Namun demikian, bukan berarti bahwa pemikiran-pemikiran filosofis belum dikenal oleh umat Islam sebelum itu. Sebelum masuknya istilah filsafat dan filosof dalam dunia Islam, umat Islam telah mengenal istilah al-hikmah dan usaha untuk mencari al-hikmah yang mempunyai pengertian dasar yang sama dengan filsafat. Al-hakim, yang berarti orang yang memiliki al-hikmah, disebut juga sebagai filosof. 1. Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh pergerak filsafat Arab, hingga sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab paling berpengaruh karena banyaknya karya-karya yang dilahirkan. Semasa hidupnya, Al-Kindi yang pandai berbahasa Yunani memang menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli dalam bidang metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, dan astrologi. Al-Kindi lahir pada 801 Masehi di Kufa. Karya-karya dan pemikiran Al-Kindi semasa hidupnya. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika khususnya konstruksi geometris dalam menjelaskan fenomena optik seperti perspektif visual, bayangan, pembiasan, dan refleksi. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah One First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari kebenaran. Al-Farabi lahir di Wasij, distrik Farab. Sebagai anak penjabat, Al-Farabi memperoleh pendidikan berbagai disiplin ilmu, yaitu bahasa, sastra, logika, dan filsafat. Awal karirnya bermula, ia berkenalan dengan Sultan dinasti Hamadan di Aleppo, yaitu Syaibud Daulah Al-Hamdani. Perkenalan ini membawanya sebagai ulama istana. Disinilah ia mengembangkan aktivitas filsafatnya. Beliau adalah filsuf besar Muslim yang banyak menyusun karya filsafat, bahkan memadukan beberapa kejanggalan-kejanggalan terutama antara Plato dan Aristoteles. Pemikiran ini ditulis dalam buku Al-Jam'u Baina Riyai Al-Hakimai, Aflaton wa Aristo. Ulasannya yang mendalam terhadap karya Aristoteles menyebabkan ia digelar sebagai Aristoteles kedua, Aristo Al-Tsani. Pemikirannya, seperti dijelaskan di atas, pemikiran Al-Farabi mencangkup beberapa aspek, namun dibatasi pada 3 masalah utama. Kesatuan filsafat menurut Al-Farabi, pemikiran para filsuf Yunani khususnya Plato dan Aristoteles, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematik, sehingga tidak terdapat pertentangan di antara kedua tokoh tersebut. Pemikiran ini dituangkan ke dalam karyanya Al-Jam'u Baina Riyai Al-Hakim.
Platon wa Aristo. Ketuhanan. Membicarakan ketuhanan, Al-Farabi mengatakan Allah adalah wujud yang tidak mempunyai hal benda dan tidak mempunyai form bentuk, yang sifatnya asli dan tanpa permulaan serta selalu ada tiada akhir. Tahun 370 Hijriah. Ia dianggap sebagai seorang yang cerdas karena dalam usia yang sangat muda, Ibnu Sina telah dikenal sebagai filosof dan dokter terkemuka di Bukhara. Selain itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang luar biasa. Sebagai seorang ilmuwan, ia juga dapat melakukan pekerjaan dengan baik seperti dalam bidang kedokteran, pendidikan, penasihat politik, pengarang, dan bahkan menjadi menteri. Pemikiran pendidikan Ibnu Sina menurut Hasan Langgulung dapat dilihat dari karya-karyanya dalam filsafat praktisnya, yang memuat tentang ilmu akhlak, ilmu tentang urusan rumah tangga, politik, dan syariah. Karya tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan cara mengatur dan membimbing manusia dalam berbagai tahap dan sistem. Pembahasan diawali dari pendidikan individu, yaitu bagaimana seorang mengendalikan diri, akhlak, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kepada keluarga, tabdir al-manzil, lalu meluas ke masyarakat, dan akhirnya kepada seluruh umat manusia. Maka menurut Ibnu Sina, pendidikan diberikan oleh Nabi pada hakikatnya adalah pendidikan kemanusiaan. Di sini dapat dilihat bahwa pemikiran pendidikan Ibnu Sina bersifat kompresif. Menurut Hasan Langgulung, konsep pemikiran pendidikan Ibnu Sina ini merupakan konsep pendidikan yang melebihi pemikiran pendidikan komprehensif di dunia. Selanjutnya, Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan, sa'adat. Kebahagiaan dicapai secara bertingkat, sesuai dengan tingkatan pendidikan yang dikemukakannya, yaitu kebahagiaan pribadi, kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan manusia secara menyeluruh, dan kebahagiaan yang akhir adalah kebahagiaan manusia di akhirat. Kebahagiaan tersebut, menurutnya, diperoleh manusia secara bertahap pula. Mula-mula kebahagiaan secara individu, dan kebahagiaan ini akan tercapai jika individu itu memiliki kemuliaan akhlak. Selanjutnya, jika setiap individu yang menjadi anggota rumah tangga memiliki akhlak yang mulia, maka akan tercapai pula kebahagiaan rumah tangga. Jika masing-masing rumah tangga berpegangan pada prinsip akhlak yang mulia, akan terciptalah kebahagiaan dalam masyarakat. Kemudian kebahagiaan di kalangan manusia seluruhnya. Pemikiran pendidikan Ibnu Sina tampaknya telah membuka selubung keagungan tokoh ini. Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali dilahirkan di Tusya di daerah Khurasan, Persia tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi. Sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang dengan ilmu pengetahuan. Jadi tak mengherankan sejak masa kanak-kanak ia telah belajar kepada sejumlah guru di kota kelahirannya, antara lain Ahmad Ibnu Muhammad Al-Rajikani. Selain itu juga tak segan-segan ia belajar kepada guru yang jauh dari kota-kota kelahirannya. Di antara guru yang terkenal yang pernah jadi gurunya ialah Imam Al-Juwaini. Melihat kemampuan dan kecerdasan Al-Ghazali, Al-Juwaini memberinya gelar Bahrun Muhrik, lautan yang menenggelamkan. Al-Ghazali baru meninggalkan Naisabur setelah Imam Juwaini meninggal dunia 1085 Masehi. Al-Ghazali bertugas sebagai guru besar hanya selama 4 tahun dan kemudian setelah menunaikan ibadah haji ia menetap di Syam. Dari sini Al-Ghazali kembali lagi ke Baghdad lalu ke Naisaburi dan bertugas sebagai guru. Tapi tak lama sesudah itu ia kembali ke kota kelahirannya hingga wafatnya di tahun 1111 Masehi. Menurut pandangan Al-Ghazali, ilmu dapat dilihat dari dua segi, yaitu ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai objek. Dari segi pertama, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua hisyah, ilmu
akliyah, dan ilmu laduni. Ilmu hisyah diperoleh manusia melalui penginderaan alat dria, sedangkan ilmu akliyah diperoleh melalui kegiatan berpikir akal. Sedangkan ilmu laduni diperoleh langsung dari Allah tanpa melalui proses penginderaan atau pemikiran nalar, melainkan melalui hati Hasan Langgulung dalam bentuk ilham. Kemudian ilmu juga dapat dikatakan sebagai objek, yaitu apanya menurut pandangan Al-Ghazali. Kemudian ilmu juga dapat dikatakan sebagai objek. Al-Ghazali, ilmu sebagai objek dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak, baik sedikit maupun banyak, seperti sihir, azimat, nuzum, dan ilmu tentang ramalan nasib. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang terpuji, baik sedikit maupun banyak, namun kalau banyak lebih terpuji, seperti ilmu agama dan ilmu tentang beribadah. Ilmu pengetahuan seperti itu terpuji secara mutlak karena dapat melepaskan manusia yang mempelajarinya dari perbuatan tercela. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dalam kadar tertentu terpuji, tetapi jika memperdalaminya tercela, seperti ilmu ketuhanan, cabang ilmu filsafat, dan sebagian dari filsafat naturalisme. Menurut Al-Ghazali, ilmu-ilmu tersebut jika diperdalam akan menimbulkan kekacauan pikiran dan keraguan, dan akhirnya cenderung mendorong manusia kepada kufur dan ingkar. Menurut pendapat Al-Ghazali, ilmu pengetahuan sebagai objek yang dipelajari dapat digolongkan sebagai ilmu yang tercela bila memiliki indikasi. Yang pertama, mendatangkan bahaya bagi pemiliknya dan orang lain. Yang kedua, mendatangkan bahaya bagi pemiliknya dan tidak memberi manfaat bagi yang mempelajarinya. Yang keempat, Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, yang lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah sampai 1126 Masehi, dari keluarga hakim. Setelah menguasai fikih, ilmu kalam, dan sastra Arab dengan baik, ia menekuni matematika, fisika, astronomi, kedokteran, logika, dan filsafat. Ia berhasil menjadi ulama sekaligus filsuf yang tak tertandingi. Setelah diperkenalkan oleh Ibnu Tufail sebagai Sultan Daulai Muwahhidun, Sultan Abu Ya'qub Yusuf pada tahun 564 Hijriah sampai 1169 Masehi meminta Ibnu Rushd menulis ulasan atas karya-karya Aristoteles. Yang pertama, Ibnu Rushd memiliki nama nisbat Al-Qurtubi dan Al-Andalusi. Tanggal dan bulan kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun telah jelas bahwa Ibnu Rushd, sang cucu ini, lahir sebulan sebelum kematian sang kakek, yaitu pada tahun 1126, atau sekitar 15 tahun setelah kematian Ibu Abu Hamid Al-Ghazali, seorang tokoh yang cukup penting dalam kaitan dengan pembahasan pikiran Ibnu Rushd. Yang kedua, pada mulanya Ibnu Rushd mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur, sehingga ia pada waktu itu Ibnu Rushd menjadi raja semua pikiran. Tidak ada pendapat kecuali pendapatannya, dan tidak ada kata-kata kecuali kata-katanya. Akan tetapi keadaan tersebut segera berubah karena ia dipersonanongratakan oleh Al-Mansur dan dikurung di suatu kampung Yahudi bersama ahli sanah sebagai akibat fitnahan dan tuduhan telah keluar dari Islam yang dilancarkan oleh golongan penentang filsafat, yaitu para fuqaha. Yang keenam, Ar-Razi. Nama lengkap dari Ar-Razi adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi.
Ia lahir di kota Rai, Iran pada 864 atau 865. Nama Razi sendiri berasal dari nama kota kelahirannya, yaitu Rai, yang terletak di jalur sutra dan berada dekat dengan Teheran, Iran. Waktu kecil Ar-Razi tertarik untuk menyelami dunia tarik suara, tetapi pada akhirnya ia jatuh hati pada bidang alkimia dan sains. Ketika beranjak dewasa, ia pergi ke Baghdad untuk belajar di sebuah rumah sakit, di mana ia mempelajari tentang kedokteran dengan seorang dokter sekaligus filsuf bernama Ali ibnu Sahal At-Tabari. Setelah itu, ia sempat kembali ke kampung halamannya di Rai untuk bekerja sebagai dokter sekaligus memimpin di salah satu rumah sakit dan melahirkan 2 karya di bidang ilmu kedokteran. Ar-Razi adalah menemukan penyakit alergi asma dan menjadi ilmuwan pertama yang mengulas mengenai alergi dan imunologi. Selain itu, ia juga terkenal sebagai ilmuwan pertama yang dijelaskan tentang demam sebagai sebuah imun tubuh untuk melindungi diri. Yang ketujuh, Ibnu Tufail. Nama lengkap Ibnu Tufail ialah Abu Bakar ibnu Abdul al-Malik ibnu Muhammad ibnu Tufail. Ia dilahirkan di Guadik, Arab, Wadi Asy, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah sampai 1110 Masehi. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebuah Abu Basir pada masa Khalifah Abu Yaqub Yusuf. Ibnu Tufail mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Karya Ibnu Tufail. Tidak banyak karya Ibnu Tufail, bahkan hanya satu yang tersisa sampai hari ini, yaitu Rislah Hai Ibnu Yaqzan. Terdapat 2 tulisan dengan judul Hai Ibnu Yaqzan, yakni versi Ibnu Tufail dan Ibnu Sina. Namun Ibnu Sina yang lebih dulu memakai judul tersebut, kendati versinya berbeda. Dalam Rislah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Hai Ibnu Yaqzan diukiskan sebagai seorang syekh tua yang di tangannya tergenggam kunci-kunci pengetahuan yang ia terima dari bapaknya. Syekh tua adalah seorang pengembara yang dapat menjelajahi semua penjuru bumi, dan disebut bahwa Ibnu Sina bersama kawan-kawannya dalam suatu perjalanan berjumpa dengan syekh tua tersebut, dan terjadilah dialog syekh tua dengan nama Hai Ibnu Yaqzan. Dalam karya tulis Ibnu Sina, itu merupakan tokoh simbolis bagi akal aktif yang selain berkomunikasi dengan para nabi, juga berkomunikasi dengan para filsuf. Pengaruh filsafat Islam terhadap dunia barat adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di wilayah Eropa dan banyak karangan buku-buku dari filosof Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rushdi, Al-Ghazali, dan banyak lainnya yang diterjemahkan dalam bahasa Eropa, dan banyak bangsa Eropa yang memeluk agama Islam.